Ternyata saya kalah Kak. Memang kalau dibilang body dia semok lah ibarat kata. Saya nggak ada apa-apanya, jauh lah jauh. Ibarat kata ya semuanya pokoknya berisi lah kalau yang sana. Mungkin saya pikirnya mungkin sukanya dikasih pilihan sama ibunya, mau pilih saya apa ibu kamu. Nah ibunya juga kasih pilihan, kamu kalau pilih dia kamu jadi anak durhaka. Bahwa memang masa lalu yang saya yang kemarin tuh emang ngirim sihir berupa pelet. Dia nggak ngirim santet karena dia nggak mau saya sakit. Kalau santet kan pasti sakit kan. Dia cuma nggak mau saya dimiliki sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang gak tampan-tampan banget tapi bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita cantik, putih, karirnya bagus, sesuatu lah pokoknya ya. Dimana narasumber saya ini menceritakan tentang kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan ya, dan sekarang masih single ya. Gak usah lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Caca. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih banyak nih Kak sebelumnya udah mau hadir di sini. Kak Caca udah lama Apanya Kak? cantiknya. Iya. I know you told your friend you're not okay. And tell me Iya. Ya gimana penonton nanti bisa menilai lah ya. Oke, Kak Caca di sini mau cerita tentang apa nih Kak? Ya kegagalan kali ya Kak. Kegagalan, oke. Dalam apa membangun sebuah hubungan ya. Iya, Dan sekarang masih single ya Kak? Single. Oke, ya siapa tahu nanti di sini banyak penonton yang apa mau kenalan sama Kak Caca, nggak masalah ya. Iya, gitu. Oke, Kak Caca, bisa dimulai aja nih ceritanya. Boleh. Silakan Kak. Awal dulu baru lulus sekolah ya. Ya kan? Kenalan di tempat kerja. Pas lulus sekolah kerja, masuklah tuh ke suatu perusahaan sekitar ya ada PDKT lah di situ ya. Oke. 3 bulan. Terus nggak lamanya dia ngedeketin, pacaran sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke, lama juga itu. Cuma memang belum jodoh ya Kak kayaknya ya. Iya. Ya nemenin dari nol. Oke. Pas udah mau jadi saya ditinggalin. Walah. Situ. Sempet kayak ada rasa trauma ya kayak kenal cowok kayaknya lebih baik fokus kerja deh. Lagian juga baru banget lulus. Ya kayak masih panjang lah berkarir. Tiba-tiba iseng lah tuh download Instagram ya. Oke. Adalah kenalan di situ. Tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, saya bilang, "Saya males Kak kenal cowok, kayaknya enggak dulu deh." Enggak Kak, kita berteman aja dulu. Akhirnya kita berteman tuh Kak, sekitar 6 bulan, terus dia kayak ngeyakinin gitu. Nah dia tuh awalnya ngakunya orang biasa. Ternyata dari pas ketahuan instansi. Oke, Oknum lah ya. Instansi pemerintah ya. Nah pas gitu kenal pacaran. Orangnya baik, lembut, sopan. Nah ternyata pas semakin jauh nih, dia mau ngajak saya nih, pas banget dia cuti lebaran deh kalau nggak salah. Oke. Mau ikut nggak Cak? Sekalian dikenalin orang tua. Oh kayaknya nggak bisa deh Kak, soalnya kebetulan saya kan dari perusahaan yang sebelumnya resign nih. Belum ada 1 tahun, baru beberapa bulan kan nggak bisa cuti ya Kak. Akhirnya saya menolak secara halus ya nggak bisa. Walaupun dia sempat, gimana kalau bikin surat dari kantor aja biar cepet di ACC. Oh iya Kak, nggak usah kata aku bilang. Nah dia lebih tua kan, nggak enak, masih anak baru, nggak enak sama yang lain. Udah tuh tiba-tiba setelah dia pulang kampung mungkin adalah obrolan dengan orang tuanya ya. Gak lama kemudian dia ketemu saya lagi tuh ketika cuti. Dia ngajak nikah. Oke. Ternyata pas saya tahu dia Kristen Protestan. Oh, ini baru ketahuan nih. Nah iya baru ketahuan. Oke. Nah di situ otomatis ibu saya nggak setuju dong. Nah dari pihak
orang tua dia pun gak setuju. Jadi di mana di instansi itu kan agamanya harus sama Kak. Jadi salah satu harus ngalah. Iya, iya. Kalau nggak ada yang ngalah ya nggak bisa menikah dengan dua agama tuh. Ya akhirnya saya memutuskan dengan baik-baik, sopan lah ibarat kata. Maaf nggak bisa karena perbedaan agama. Ya walaupun dia baik, ibarat kata menyembuhkan luka yang kemarin. Iya, iya. Menyembuhkan luka. Malah dapat luka baru. Iya, iya. Iya. Oke. Nah terus dari situ udah tuh putus kan secara baik-baik, dulu masih kontekan. Ya udah seiringnya waktu ngehindar udah besoknya mulai tuh mimpi saya diikat di pohon beringin. Oh, oke. Nah saya nggak mau seujun dong, maksudnya entah kenapa gitu kayak mimpi. Orang yang bilang sih Del ini kayaknya pelet, coba deh diinget-inget, lu pernah nyakitin siapa? Saya bilang saya nggak nyakitin orang, cuma memang nolak pas dia ngajak nikah. Kayaknya dia nggak kosong deh punya isian, apalagi kan rantau. Kalau dibilang isian nggak tahu deh, coba inget-inget awal ketemu. Nah awal ketemu tuh memang pas di Bogor dia ngajak makan sate. Anehnya pas saya makan sate dia ngeliatin terus. Dia bilang kok berani makannya tuh digigit gini kayak Susana kan. Sedangkan dia makan dipisahin. Dipisahin satu-satu gitu dagingnya ya. Nah terus saya bilang emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Kok aneh sih makannya? Alasannya dia takut ketusuk. Nah saya bilang kan ke teman saya, orang dia alasannya takut ketusuk kok ya wajar aja. Enggak Del, kayaknya dia memang kosong. Apa enggak kosong? Coba deh ingat-ingat lagi. Oh iya ingat pernah. Kenapa? Waktu itu kan dia sempat ngeledek ya. Ada bintang jatuh tuh. Saya nengok kan. Gak ada bintang jatuh kok, bohong. Terus dia bilang di Kalimantan gak boleh tahu ada garis 3 di leher kata dia. Terus saya mikir, lah kenapa sama garis leher? Kan saya bukan orang Kalimantan. Terus dia bilang, iya kalau yang punya garis 3 gitu di leher katanya punya ilmu kuyang. Waduh, saya nggak ngerti ya. Turun temurun adat mereka seperti apa, intinya saya juga nggak ngerti. Akhirnya ya udah saya berdoa aja biar dilepas. Untuk mimpi dia wujud ke mimpi sih enggak, cuma mimpi saya diikat di pohon beringin. Waktu itu pohonnya besar banget, kayak udah puluhan tahun tuh. Nah selang seminggu kemudian ibu saya mimpi, kata dia dikejar-kejar sama bapak-bapak sama anak muda, bawa tombak terus kayak pakai baju adat gitu, terus ada bulu-bulu di kepalanya. Dia tuh marah-marah karena kenapa nggak ngerestuin saya sama anaknya. Terus dalam mimpi ibu saya lari Pak, jadi ada yang bawa mandau ya, bisa dibilang mandau, dikejar-kejar pengen ditusuk. Terus ibu saya terus teriak dalam hatinya, berdoalah Allahu Akbar, pokoknya doalah. Tiba-tiba ibu saya ketemu bapak-bapak pakai baju jubah putih. Dia bilang dalam mimpi, udah tuh ditarik, dia langsung sadar. Terus langsung mikir, kata ibu yang sebelumnya udah minta maaf belum? Udah Mi, kata saya udah minta maaf. Ya cuma nggak tahu ya, namanya manusia lagi jatuh cintanya ya Pak, mungkin. Ya udahlah, tetaplah berdoa aja. Nah nggak lama kemudian ya udah single, kenal lagi tuh sama cowok. Nah di situ posisinya baik tuh, perhatian. Saya kan tipikal orang yang ibarat kata pekerja lah, lebih fokus ke kerjaan daripada percintaan nih. Udah gagal 2 kali loh ya. Udah gagal 2 kali tuh, perhatian banget. Sebentar-bentar telepon, sebentar-sebentar video call ya kan. Sampai saya nggak terbiasa video call itu jadi terbiasa Kak. Sampai pada akhirnya adalah satu teman saya bilang, Cak dia selingkuh jalan sama cewek lain. Terus saya bilang, gak mungkin, ada gak buktinya? Gak ada sih Cak. Kok lu bisa bilang dia selingkuh? Iya kan lu pernah upload fotonya dia. Dia bilang dia naik motor kencang banget sama cewek, masa pelukan? Terus masa iya sih sama adik atau temen kayak gitu? Terus saya mikir, kayaknya gak bisa deh nuduh orang tanpa bukti. Saya kan gak bisa ya kan nuduh orang gak ada bukti, apa ini ya kan. Nah tiba-tiba selang waktu
agak berubah tuh di situ pas dia dipindah kerja ke Bandung. Nah pas nggak lama sih dia di Bandung, sekitar 3 bulan deh kalau nggak salah. Sebulan dia di Bandung, saya minta putus. Hmm. Di situ dia alasannya saya yang dituduh selingkuh. Oke. Saya bilang ya udahlah nggak masalah, yang penting kita putus. Udah, karena kan saya kalau ada apa-apa cerita sama dia ya kan. Apalagi mayoritas teman saya memang lebih banyak cowok sih Kak dari kecil itu. Oke. Sudah pas gitu nggak lamanya masih berhubungan dengan baik nih. Masih sering WA pas pasca putus itu. Tiba-tiba dia selesai ngajak ketemuan tuh. Karena dia bilang tugas di sana udah selesai, ngajak ketemuan. Ya udah akhirnya saya ketemuan, alasannya mau kasih oleh-oleh sekalian buat ibu. Oh ya udah makasih, rezeki nggak boleh ditolak dong. Iya. Nah ternyata ngobrol tuh asik, biasa enjoy. Nah dia bilang bisa nggak Cak kalau kita balikan? Kayaknya nggak bisa. Saya ini tipikal yang cuek ya Kak, kayak gue ini nggak selingkuh sama lu. Setiap ketemu cek HP, ya udah silahkan cek. Saya bilang saya nggak pernah ngecek HP-nya dia. Iya. Entah kenapa saya jadi kepikiran omongan teman saya yang dia jalan nih sama cewek kan. Akhirnya ya udah saya iseng, boleh nggak pinjam HP-nya? Kita lagi makan nasi uduk. Oke. Dikasih lah tuh HP-nya. Tahu nggak Kak apaan? Ternyata di Bandung ada, maaf ya sebelumnya, ada cewek fotonya telanjang. Hmm, Terus sama dia. enggak, ceweknya doang. Oke. Full sendiri, yang foto sama dia keningnya yang dicium. Di situ saya langsung mikir, saya ini sampai berantem loh sama teman saya itu. Saya bilang, lu tuh jangan ikut campur urusan gue, lu tuh nggak tahu, lu jangan nuduh dia selingkuh. Di situ saya ngebelain dia sampai saya berantem nih sama teman saya, sampai Cak, gue serius Cak, sampai dia tuh saya cap jahat lu, ibarat kata nuduh orang. Ternyata pas selama ini omongan dia terbukti, Benar ya. omongan dia terbukti. Ternyata saya kalah Kak. Memang kalau dibilang body, dia semok lah ibarat kata. Saya nggak ada apa-apanya, jauh lah jauh. Ibarat kata ya semuanya pokoknya berisi lah katanya di sana. Mungkin saya pikirnya oh mungkin sukanya yang kayak gitu. Terus oh ya udahlah saya ikhlas, kayak nggak mau dendam daripada terjadi insiden yang tidak diinginkan kan. Anggap aja bukan jodoh. Dan di situ saya bersyukur. Ketahuan lah. Saya cuma senyum-senyum. Oh saya kalah sama dia nih. Kok dilihat fotonya? Ah, enggak apa-apa, enggak sengaja kepencet, saya bilang. Ternyata omongan teman saya bener ya, saya bilang. Ya udahlah. Berarti nggak ngejamin dong ya Kak, dikabarin setiap hari, ditelepon setiap hari itu nggak ngejamin setia. Iya, betul. Nah, dan terkadang orang yang tipikal cuek kayak saya ini ya ternyata lebih setia, setia, ya. ketimbang yang Iya. selalu ada. Nah, Karena nggak mikirin macam-macam gitu kan. nah, terus nggak lamanya selang berapa bulan akhirnya saya WA kakak sepupu kan, udah lah jalan-jalan kayaknya gue stres nih, saya bilang gitu kan. Ah lu, kata dia, putus cinta lagi lu ya, kenapa? Selingkuh. Sama, ya udah jangan ngadu nasib, kita jalan-jalan aja. Aduh, sama Aduh, nasibnya ya. ya udah daripada kita ngadu nasib ya kan. Akhirnya kita ke Bandung. Oke. Nah ke Bandung jalan-jalan, nggak expect bakal ketemu mantan saya ini. Oh, oke. Kan waktu itu ketemunya di Bogor, Mm-mm. ternyata pindah lagi ke Bandung. Oke. Ketemulah di situ. Nah saya ingat pesan ibu saya, minta maaf, walaupun sebelumnya udah minta maaf. Nah ya udah kita nggak sengaja lagi makan soto deh kalau nggak salah, soto mie. Iya makan soto mie. Makan nggak sengaja sama kakak sepupu kan, abis cerita ketawa-tawa, pas nengok teh kayaknya gue kenal nih orang ini, saya bilang. Kak kok di sini, saya bilang gitu. Ah lah kok kesini jauh banget, dari Cibubur ke Bandung motoran lagi, berdua doang. Iya nggak apa-apa, nggak dendam kan perihal kemarin. Ya sebenarnya masih kesel sih, dia bilang. Cuma gimana, terus masih jomblo sekarang, saya gituin. Masih. Terus kamu masih. Terus kata kakak saya, udah bang, udah beda alur bang, jangan dilanjutin lagi, udah bener kemarin putus, dia bilang. Nah, akhirnya kita ngobrol di situ kan, nggak ada dendam, nggak ada apa tuh. Tiba-tiba endingnya pas saya udah selesai makan, dia bilang gini,
tahu nggak apaan? Saya nggak ikhlas kamu sama orang lain. Lah terus kenapa? Saya doain kamu jatuh cinta sama orang Kristen. Lah jangan kayak gitu bang, saya bilang. Takutnya sumpah serapah kan kejadian. Lihat aja nanti juga jatuh cinta kata dia gitu kan. Jangan mau sendiri aja fokus karir. Udah selang dari situ ketemu lagi tuh di Instagram. Oh, sampai dia. Kalau sekarang terkenal Halode kayaknya ya. Di mana-mana Halode tuh terkenal banget. Kalau dulu tuh enggak. Sistemnya tuh mereka kalau dulu kan TikTok masih kurang lah ya Kak, lebih ke Instagram, WA, Facebook lah gitu. Facebook tuh lebih banyak. Kenal lah tuh di Instagram lagi. Tapi saya nggak tahu dia instansi. Oke. Dia ngakunya pekerja kantor. Kenapa saya bisa percaya dia pekerja kantor? Karena posisi pas ketemu tuh rambut dia gondrong segini Kak. Rambut dia gondrong terus berkumis. Terus ekspektasi saya tuh nggak sejauh kayak ini nggak mungkin nih kayak mantan saya yang kemarin. Sorry, ini beda pria nih ya? Iya Beda cowok ya? beda cowok. Oke. Nah, ya udah saya percaya dong. Dia orang kantor kan, bukan instansi. Nah dia ngakunya Islam. Di situ karena saya malas sama cowok, waktu kenalan juga kan, saya nggak terlalu jauh nanya tentang agama banget. Dia juga nggak nanya. Tiba-tiba niatnya saya di situ iseng. Saya juga iseng, sayanya juga salah sih di situ. Pas ketemu, dia nanya, kamu agamanya apa? Nah, menurut orang-orang kan muka saya Kristenable banget ya Kak. Iya, betul. Udah banyak banget tuh yang bilang sampai kayak aduh nih nggak dianggap nih kayaknya di Islam nih. Terus saya bilang ya karena saya dari 2 server ya udahlah. Terus akhirnya saya bilang gini, malas nih dia kan dia Islam, kayaknya saya harus ngaku agama Kristen nih biar dia nggak suka. Oke. Nah di situ dianya juga bohong, sama-sama bohong kita di sini. Dia ngakunya Islam, saya Kristen. Saya ngakunya Kristen. Oke. Nah seiringnya waktu lah kok tiba-tiba dia suka, sama tuh sifatnya juga lembut, baik, setia, nggak kasar dia, terus royal juga. Nah di situ nggak ekspektasi kejauhan kan, kayak kita jalanin aja dulu Ca. Tuh juga kan sama-sama masih fokus kerja merintis karir. Terus saya mikir oh ya nih nggak apa-apa nih, nggak kayak yang kemarin nih 6 bulan langsung ngajak nikah, agak horor gitu ya. Nah ya udah tuh pacaran tuh kita di situ. Pacaran mungkin seiringnya waktu nilai kali ya, sifat. Nah dari situ dia ngetes saya, dia bilang, Ca punya uang nggak? Saya belum gajian nih Ca, dia bilang. Di kantong cuma ada selembar doang. Nah dia nggak bilang tuh selembar berapa. Nah terus saya bilang, ada nih kenapa? Kayaknya kita lapar, dia habis keliling-keliling kan. Ya udah makan nasi aja sama chicken. Saya bilang udah kalau nggak ada aku aja deh yang bayar, aku bilang gitu kan. Pas udah selesai makan, Mbak bayar. Lah katanya nggak ada duit, kan dibilang Ca selembar. Oh iya ya kan mikirnya selembar itu kan bisa 20.000 tuh. Terus ini gimana, kita patungan atau gimana? Udah nggak usah, emang aku cowok apaan, kata dia gitu kan. Nah udah tuh seiringnya waktu kegap lagi tuh, pas jalan makan kok dia doanya gini kan. Saya kaget dong, ini bukan doa Protestan, karena teman saya kan Protestan kan. Terus saya tuh iseng, karena kenapa bisa ketahuan, pas dia makan kan dia ngakunya Muslim. Awalnya dia gini, otomatis saya begini dong. Pas saya begini, ya Allah maaf dalam hati, saya melek begini, loh kok doanya dia begini. Terus saya langsung, pas dia melek mata, kok kamu bingung? Saya langsung mikir, bentar. Ini bukan doa orang Muslim nih. Orang Muslim kan doanya begini ya kan. Kok doanya kayak non Muslim ya? Dia bilang. Saya nggak percaya. Di situ saya meyakinkan lah, ibarat kata kan saya nggak kepo ya sama identitas, tiba-tiba kayak minta KTP. Mohon maaf kalau nggak sopan, karena dia kelahiran 93 Kak, sedangkan saya 98. Selisih 5 tahun. Saya nggak pernah ngecek HP, nggak pernah minta identitas. Tiba-tiba tuh saya minta identitas. Pas saya lihat, Katolik Kak. Aduh. Oke. Katolik kan. Nah terus Kak Caca sendiri dulu tahu belum kalau Kak Caca tuh Muslim? Saya baru ngaku di situ. Oke.
Aduh, salah nih, terlalu jauh nih. Saya muslim. Ah, yang bener kamu, orang muka kamu Kristen banget, kata dia. Udah Katolik, instansi lagi. Terus saya bilang, kayaknya ini jangan terlalu jauh deh. Cukup sampai di sini aja. Dia bilang gitu kan. Cukup sampai di sini aja, kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi deh. Karena percuma nih, endingnya kayak yang udah-udah. Dia bilang, nggak kok, aku bisa ngeyakinin bla 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 bla. Maaf, saya nggak bisa kalau misalkan bukan muslim. Nah, udah kan. Saya putus, kayak sendiri lagi nih, kayak aduh, nih jangan sampai nih. Ada lagi tuh Kak, tiba-tiba di tempat kerja ada yang kenalan. Del, mau ada yang kenalan. Cak, kata dia. Siapa? Bentar-bentar, nggak nanya deh dari siapa, agamanya apa. Saya bilang gitu, agamanya Hindu. Jangan bilang aja. Ini terlalu jauh banget ini. Terus kok makin jauh gitu ya Kak. Wah, kacau. Terus sampai kadang aduh, ini ya udahlah. Jangan Kak, jangan, saya bilang aja saya udah nikah, punya anak 2, kayak saya bilang gitu kan. Oh iya, oke Cak, emang nggak apa-apa, udah setara bohong, bilangnya saya udah tunangan kayak apa. Akhirnya nggak jadi tuh. Terus sampai mikir, ya Allah, ini udah kejauhan banget nih. Nah, pas putus sama dia, udah selang kok ketemu lagi orang Hindu kan yang itu dari teman. Enggak bang, enggak, udah nggak usah, kata saya. Malamnya dimimpiin ketemu nenek-nenek serba hitam. Itu bawa tongkat hitam, tuh di atas lemari duduk. Kayaknya bukan mimpi deh, nyata. Saya lagi rebahan itu kalau nggak salah, mau tidur kan, lampu digelapin. Kayak baru berapa detik tidur, tiba-tiba dia ngomong. Nah, kayak marah-marahin saya, tapi bahasanya tuh bahasa seberang. Oke. Terus kayak seakan-akan di situ kenapa nyakitin cucunya. Saya langsung mikir, aduh, ini apakah Hindu? Tapi Hindu nggak mungkin, bahasa Bali nggak gini soalnya. Kok bahasanya kayak Timur ya? Langsung tuh saya ingat, jangan-jangan mantan saya nih. Karena si oknum orang tuanya, ibunya Katolik, bapaknya Protestan. Oke. Ibunya NTT, bapaknya Batak Karo. Nah, di situ saya nggak terlalu mikir jauh nih, kayaknya mungkin karena memang orang zaman dahulu punya pegangan atau gimana. Jadi udahlah, saya mau diem aja lah. Kalau disalah-salahin juga ya udahlah akhirnya. Nah, gak lama dari sana lepas nih, lost contact tuh. Oke. Tiba-tiba ketemu lagi depan Alfamart. Terus sambil bilang, lah sempit banget ini kayaknya yang dunia. Alfamart banyak, kenapa harus ketemu gitu, kayak Kak, kayaknya saya minta maaf deh kalau selama ini punya salah. Terus kata dia gini, kenapa minta maaf? Dia bilang gitu kan. Ya soalnya saya dimimpiin sama nenek-nenek, kayaknya bahasa Timur deh. Dia bilang, jangan fitnah Ca, tuh nggak ada buktinya, kamu tuh jangan so tau, bisa aja salah orang. Terus saya langsung mikir, iya juga sih. Udah kan dari situ, udahlah, akhirnya udah lost contact lagi. Saya ketemu lagi, ini udah selang berapa waktu ketemu lagi. Saya bilang gini, dari sekian mantan saya yang udah nih ya Kak, kalau udah putus ketemu udah sekali, ini sampai kedua kali bahkan ketiga kali, kayak ini apa nih, Allah nih ngasih maksud dan tujuan apa sih manusia ini tuh datang lagi sampai kayak. Langsung saya mikir kan, tiba-tiba dia, udah ikut main aja, kita jalan-jalan. Dia bilang, enggak ah, ntar lu punya cewek, gua lagi diamuk cewek lu. Enggak, aku masih jomblo, kata dia. Ya udah tuh. Ini akhirnya, orang Hindu tadi nih ya. enggak, yang Katolik. Oh, yang Katolik. Hindu saya nggak mau berkelanjutan bang, kan nggak mau ngasih nomornya. Ya, ya. Nah ya udah, jalan lu tuh kita. Ternyata di situ dia baru jujur Kak. Dia jujur kalau dia tuh sebenarnya punya usaha di balik instansi itu. Oke. Dan ketemunya saya tuh dia ngetes. Jadi sebelum-sebelumnya itu dia punya mantan, dimana cuma mau hartanya dia aja. Oke. Nah di situ kenapa dia terus hatinya terketuk ketemu saya lagi. Dia bilang, karena pas ketemu kamu nggak pernah mandang materi. Dia bilang, dari motor aku bawa jelek pun gak komplain, terus malah suruh servis lah, dibenerin lagi biar motornya enak dibawa gitu kan. Terus nggak pernah komen tentang penampilan.
Dia ini mau nyari calon istri yang benar-benar mau nerima suka duka. Hebat kata. Nah terus saya bilang, kemarin kan ngajak nikah, udah saya putusin. Lah sekarang datang ngajak nikah lagi. Oke. Emang gak ada cewek lain, kata saya. Nah terus di situ dia bilang dia udah mualaf, Kak. Dia udah mualaf, dia udah sunat, dia udah syahadat, belajar ngaji, belajar tahu tentang Islam lah, sejarah kisah Nabi. Nah di mana di situ dia berantem sama ibunya, dia bilang. Jadi selama 2 tahun kita nggak ketemu tuh dia ribut sama ibunya. Dia tuh ngediemin ibunya. Sampai di mana yang dia biasanya penurut ya, karena bisa dibilang dia anak tunggal. Sama kayak saya anak tunggal. Oke. Jadi mayoritas deket lah. Apalagi sama ibu ya, pasti deket banget itu. Nah di situ dia mualaf tuh. Maksud dia ketemu saya lagi buat ngajak nikah, karena dia udah ngebuktiin nih dia udah mualaf. Terus dia ngejelasin semuanya ke ibu bapaknya. Di situ ibu sebenarnya bilangnya gini, ibu nggak masalah kamu sama siapapun, nggak lihat dari pendidikan, yang penting dia baik, terus kamu cocok lah sama dia. Tapi satu, intinya Katolik. Saya nggak bisa dong. Sedangkan bapaknya itu bilang, nak, ayah setuju sama dia. Jadi dia bilang, karena kan saya nggak pernah ketemu orang tuanya juga ya, karena si orang tuanya juga ayahnya instansi. Nah tapi saya nggak pernah dikasih tahu fotonya yang mana. Dia pernah upload foto ibunya aja sih. Nah di situ ayahnya setuju, udah coba ngomong baik-baik ke ibunya. Dia bilang gak masalah, karena anak ini menurut saya baik, nggak lihat materi, terus maksudnya nggak matre lah ke anak kita, kayaknya cocok buat dijadiin istri. Nah si ibunya tuh tetap di mana dia debat. Akhirnya yang menurut orang tuanya itu kata-kata yang kurang ajar tuh terlontar lah. Dia bilang gini, mama kenapa sih ngelarang-larang aku? Aku kan udah dewasa mah, aku bebas dong. Sesuai pilihan aku, yang aku suka, yang aku mau. Nah di situ ibunya nangis. Karena setelah bertahun-tahun dia nggak pernah marah, nggak pernah ngebentak ibunya. Tiba-tiba dia di situ ngebentak. Nah terus ibunya tuh berekspektasi kayak, kamu tuh gara-gara kenal dia ya, makanya diajarin dia jadi durhaka. Terus saya langsung mikir, gua nggak pernah loh ngajarin lu buat kayak gitu sama orang tua lu. Gue juga nggak direstuin, maksudnya kayak ya udah ikhlasin aja walaupun seandainya masih sama-sama sayang. Kata ibunya, jadi kurang ajar lah, ngelawan lah. Karena sebelumnya dia pernah pacaran juga Kak sama cewek. Dia cerita dia Protestan. Itu dia sempat diajak ke gereja, terus dia sempat pengen pindah kan. Nah terus kayak, ini kayaknya bisa dibilang anak ini kalau jatuh cinta bodoh sih. Kayak cewek minta apa dibeliin. Terus sampai pada akhirnya ibunya tuh menyadarkan dia, ibarat kata kayak, kamu tuh jangan bodoh karena cinta. Dulu kamu kejadian sama Protestan, tapi kamu masih pilih mama nak. Nah jadi waktunya itu ceweknya cinta mati lah sama dia, ibarat kata. Karena memang anaknya baik sih Kak, lembut gitu kan. Nah terus dia dikasih pilihan sama ibunya, mau pilih saya apa ibu kamu. Nah ibunya juga kasih pilihan, kamu kalau pilih dia kamu jadi anak durhaka, ibu nggak mau lagi kenal kamu lagi, buat kata blacklist lah. Terus kata dia ketakutan kan, kayak enggak mah aku pilih mama, aku putusin aja dia. Nah dia di situ merasa mungkin ada rasa penyesalan atau enggak apa ya, rasa kasihan juga sih Kak. Posisinya pas dia putusin tuh sama cewek itu nangis-nangis, nggak mau diputusin saking udah cocoknya. Dan itu kejadian di dia. Kata saya, kok kisah kita hampir mirip ya, saya juga sama Protestan gitu. Dulu saya putusin karena dia ngajak nikah, dia pun nggak nyampe nangis, cuma matanya berlinang. Saya mikir jahat banget ya, tapi ya mau gimana kan beda agama. Nah dia cerita, nah ibunya tuh bilang gara-gara kenal saya lah, ibarat kata anaknya jadi berubah 100%, 100 derajat. 180 derajat. Ya itulah pokoknya. Oh masih kurang ya, kurang 80. Ya kan siapa tahu masih Katolik ya kan. Nah pas itu
Udah tuh, saya bilang di situ dengan refleksnya dia tuh dia bilang gini. Refleksnya dia tuh bilang gini. Aku tuh ya mau dijodohin sama ayah aku karena kan kalau di Batak itu ada pariban. Ya. Nah ada Batak. Nah pas gitu dia bilang, aku nggak mau sama pariban, aku milik kamu. Nggak peduli aku ngediemin ibu aku tuh 2 tahun tuh, rasain aja nangis-nangis. Terus kata saya, jangan jahat kayak gitu. Terus kata saya, telepon nggak ibu lu sekarang? Telepon nggak minta maaf? Nah dia nggak berantem tuh Kak sama ayahnya, sama Ibunya. ibunya doang. Pas ketemu saya diem tuh, dia telepon ibunya di lospek dong. Akhirnya kamu nelpon mama juga nak, mama minta maaf ya kalau punya salah. Nah dia Oke. bilang gitu kan, jangan diemin mama lagi, mama nggak bisa, mama cuma punya kamu nih, nggak ada lagi. Ya udah, kejadian yang lalu kayak ya udahlah. Nah si anak itu sekilas tuh refleks gini, kenapa mama harus ngelarang aku, kenapa satu agama sedangkan mama sama papa aja beda agama. Jelek. Terus saya bilang, aduh ini kenapa jadi begini ya, ya ampun. Udah tuh. Nah pas gitu ya udahlah, akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya gua nggak bisa, udah tetap nggak bisa, lu udah mualaf tapi kan gak direstuin nih, yang ada nikah bawah tangan saya nggak mau. Oke. Kalau Iya. instansi itu kan harus nikah sah agama sah negara juga. Akhirnya terus dia bilang gini, di situ dia, saya pikir bercanda Kak, dia ngomong gini, ya udah kalau kamu mau putusin aku udah effort ya, kata dia, liatin aja aku akan menghalalkan segala cara buat kamu. Oke. Terus saya bilang, loh kok ngomongnya kayak gitu? Terus saya bilang, saya mikirnya masih bercanda, saya emang nggak takut sama kamu, takutnya sama Tuhan, saya bilang gitu kan. Ya udah lihat aja nanti, dia bilang gitu. Mm-mm. Udah kan, selang putus lama udah nggak pernah kontek-kontekan lagi. Terus setahun itu saya merasa biasa aja. Mm-mm. Udah kan, tiba-tiba kenal cowok lagi. Kenal cowok, nah itu dia katanya dimimpiin. Si cowoknya Cowok saya ini dimimpiin. Sebelumnya nggak dimimpiin, kita kenal juga belum terlalu lama, sekitar 6 bulan, karena dia pengen serius. Akhirnya kita tahun besok, maksudnya bulan besok kita lamaran. Mm-mm. Dia ini anak instansi. Anak Lah instansi. lagi nggak jauh dari instansi. Oke. Ya ampun. Nah pas gitu tunggu ibunya bapaknya pindah lagi ke Bekasi, sebutnya Bekasi deh. Nah pas gitu tiba-tiba seminggu sebelum lamaran Mm-mm. jadi mimpiin sama cowok, katanya tinggi gede, kulitnya tuh sawo matang berisi lah maksudnya. Terus mukanya jelas banget, dalam mimpi tuh dia sempat berantem ditusuk dada kiri deh kalau nggak salah, ditusuk dada kiri. Akhirnya dia tuh ngegenggam saya tuh dalam mimpi pas posisi dia ditusuk. Akhirnya kan lemes karena berdarah kan, dia lepas tuh. Sebelum dilepas dia masih tetap kayak genggamannya kenceng nih. Terus dia bilang, lepasin dia ini punya saya, dia bilang. Akhirnya kelepas, terus dia bangun. Mm. Dia cerita. Saya bilang, masa sih orang saya selama ini baik-baik aja, kok nggak pernah dimimpin yang aneh-aneh. Nah gitu kan. Nah pas gitu udah tuh dia ke rumah pamannya kebetulan kiai punya pesantren. Oke. Nah si pamannya itu bilang bahwa memang masa lalu yang saya yang kemarin tuh emang ngirim sihir berupa pelet. Dia nggak ngirim santet karena dia nggak mau saya sakit. Kalau santet kan pasti sakit kan. Dia cuma nggak mau saya dimiliki sama orang lain. Gimana caranya? Ya ibarat kata, kalau kamu nggak kuat-kuat banget ya, rumah tangga kamu nanti bakalan hancur di tengah jalan. Karena bisa dibilang kalau sekarang yang lagi viral mungkin racun sangga ya. Iya, iya. Yang seperti itu, sihir dalam rumah tangga. Akhirnya dia bilang, ayo udahlah saya ikhlas, bukannya jodoh. Ya udah mau gimana lagi, itu orang tua udah tahu kan, seminggu lagi kebaya udah ready, ibarat kata. Terus? Ya udah gini, dia minta putus. Oh, cuma karena mimpi tuh. Nah itu. Jadi kata pamannya itu, dia bilang dia ilmunya juga kuat. Dia berani bayar orang buat ngisengin saya. Jadi intinya kalau kamu nanti udah berumah tangga nih, kamu masih mau tunangan aja, di mimpinya ditusuk. Nanti setelah berumah tangga dia mah sehat-sehat aja, tapi bakal imbasnya ke kamu. Entah karir kamu yang mau dijatuhkan lewat
sihir atau kesehatan kamu. Ini seorang kiai nih padahal ya. Ya makanya. Oke. Entah ngakunya kiai atau gimana saya juga nggak ngerti ya. Iya. Bisa aja kan modus. Terus saya bilang gini, cuma satu tuh kata-kata saya bilang gini, ya udah kalau lebih dengar pamannya silakan ngikutin, tapi saya nggak mau terlalu percaya karena itu musyrik. Jodoh itu di tangan Tuhan. Ibarat kata memang bukan jodoh, ya udah nggak mau menyalahkan orang lain lagi. Setelah berikutnya ketemu, gagal lagi tuh. Malah kenal saya lebih lama, kasar tuh di situ. Udah cukup 2, udah saya nggak pernah pacaran lagi udah sampai sekarang. Terus sampai kadang dalam mimpi masih dimimpin dia, entah kenapa setiap saya deket nih sama cowok, ada yang mau ngedeketin lah, tiba-tiba dia datang dalam mimpi terus kayak narik, Caca jangan sama dia nggak baik tahu gitu. Oh. Terus saya langsung bangun, astagfirullahaladzim, sekali tuh. Terus kedua kalinya datang lagi dalam mimpi, jangan sama dia mah jangan deh pokoknya, kata dia selalu kata-kata. Ketiga dia datang, diem, nggak ngomong nggak apa, cuma diem senyum kayak ini datang udah 3 kali nih, maksudnya apa. Kadang pengen udah berdoa nih, ya Allah bisa nggak ketemuin dia, cuma pengen aja maunya apa. Cuma kayak saya minta maaf kalau punya salah, udah ikhlasin kalau memang bukan jodoh. Tapi walaupun ada yang bilang itu sihir karena mimpi apa gimana, saya juga sempat sholat minta petunjuk. Dan sampai satu ketika tuh saya tuh awalnya nggak teringat almarhum nenek ya, karena dulu saya ingat-ingat apa saya pernah nyakitin dia. Terakhir kata-kata, oh iya saya pernah ingat, pas di mobil dia bilang, aku tuh mau dijodohin sama pariban aku, tapi aku nggak mau, aku tetap milik kamu. Terus saya bilang gini, jangan, kamu tuh Karo, saya Batak, kita nggak cocok, saya bilang gitu. Terus dia kaget, hah bukannya kamu Betawi? Saya memang gak pernah cerita, tapi kakek tiri saya tuh Batak. Terus dia langsung diem kayak, nggak bisa, kata dia, ini kenapa kayak gini, mustahil, dia bilang. Dia sendiri yang menentang Batak ya, akhirnya malah sumpah serapah kali ya, kayak ngejilat ludah sendiri. Di situ saya jadi keinget sama almarhum nenek saya waktu SD, sekitar kelas 2 atau 3 ya, 9 tahunan kayaknya. Itu kan saya paling deket sama nenek saya kan, saya dielus-elus tuh rambutnya. Nah terus nenek saya bilang, nanti kalau besar mau sama orang mana? Saya jawab gini, Batak. Kenapa? Ada Danau Toba. Karena pikiran saya kan, saya suka traveling, Danau Toba tuh bagus. Kayak, nih kalau nikah ke sana nih pasti pulang kampungnya ke Danau Toba nih, ya kan? Nah terus kata nenek saya di situ matanya berlinang. Terus kata saya, kenapa kok nangis? Mau nangis gitu kan? Berlinang mau netes tapi kayak dikuat-kuatin gitu. Berkaca-kaca. Dia bilang sama Jawa aja, pekerja keras. Enggak maunya mah Batak, orang mau lihat Danau Toba. Nah gitu. Nah terus nenek saya bilang, jangan sama Batak. Kenapa nek? Saya bilang gitu. Jadi dulu sekitar tahun 1945 ya, di mana zaman PKI ya, di situ nenek saya itu usia 10 tahun. Di mana di zaman PKI itu pasti harus ikut PKI dong. Kalau nggak ikut dibunuh. Nah di situ posisinya di depan mata nenek saya, dia bilang yang diceritakan di TV tentang PKI itu aslinya lebih kejam. Karena nenek yang ngerasain, gue ini pengen hidup nih, jangan sampai keperawanan gue hilang di sini. Nah berhubung nenek saya kalau zaman dulu kan nggak lulus SD juga pinter-pinter ya bahasa. Kebetulan memang nenek saya putih, matanya coklat, rambutnya pirang. Sampai akhirnya dia ngomong bahasa Belanda. Dia ngakunya, kamu siapa? Kamu mau ikut PKI? Kalau enggak disandra. Kebetulan nenek saya langsung ngomong pakai bahasa Belanda. Nah si PKI itu pun ada yang bisa bahasa Belanda. Kenapa? Nenek saya kabur nih ke pelabuhan Merak dulu kan. Terus nenek saya bilang, saya ini selirnya Belanda, disebutin lah tuh namanya. Disensor tapi ya, saya mau ke Sumatera, mau lihat rempah-rempah. Kalau kamu macem-macem, kamu mau nanti dituntas sama suami saya, tentara Belanda lah ya. Nah tiba-tiba dibebasin nenek saya dari Jakarta ke Danau Toba. Tiba-tiba, di mana dulu Danau Toba masih hutan belantara. Di situ nenek saya sempat merenung kayak, saya ini bingung nih ya Allah mau kemana. Dikasih selamat pun udah alhamdulillah. Tapi kan di sana dia bingung, nggak punya tempat,
Ngelamun lah tuh dia di Danau Toba. Tiba-tiba disamperin sama cowok. Ngobrol lah di situ. Akhirnya nikah. Menikah selang 5 tahun kan suaminya kerja. Kalau di Batak itu kan harus diadatin ya kak, dikasih marga, Iya. ya kan, otomatis dia udah jadi Batak nih lah ya, dikasih boru lah. Selang itu 5 tahun kemudian dia baru bangun tidur pakai daster, nengoklah ke dinding. Ternyata di dinding itu ada patung Bunda Maria sama salib dan anak kecil kisaran usia 5 tahun. Di situ nenek saya nangis, kayak merenung. Kayaknya saya nggak nyaman nih dengan keadaan ini. Selepas itu nenek saya keluarlah ke warung. Anaknya tuh udah nangis-nangis di situ. Mungkin udah firasat anak kali ya, ikatan batin yang kuat. Nangis-nangis terus ibu saya kunciin. Nah ada tetangga lah pakai bahasa Batak lah, saya nggak ngerti lah di situ. Dia bilang intinya mau kemana? Itu anakmu nangis. Oh iya saya mau ke warung, mau belanja sayur. Nenek saya bilang, akhirnya tahu nggak kak kemana? Nenek saya kabur kak ke pelabuhan. Dengan berpakaian daster dia kabur. Ditinggal tuh anak sama 5 tahun suaminya. kemudian, ya suaminya kan kerja tuh. Oh. Itu kan sekitar dapat berita di televisi udah nggak ada PKI lah, udah aman. Sekitar antara 1950 atau 60 lah intinya nenek saya keluar dari zona sana. Pindah, ditinggalin lah tuh anaknya. Nah terus kata saya bilang gini, kok nenek gitu sih, nenek durhaka dong, saya bilang ninggalin anak. Nah di situ nenek saya nangis. Nah dia bilang nanti ke depannya jangan sama beda agama ya, karena nenek udah ngerasain kalau memang di hatinya belum meyakinkan ya kandas. Saya tanya, terus marganya apa? Nggak dikasih tahu kak, dirahasiakan. Nah tiba-tiba nenek saya tuh bilang, nanti kalau kamu ketemu dia suatu saat nanti, nenek minta maaf ya, bilang. Terus saya langsung mikir, namanya anak kecil ya kan, nggak kepikiran kemana-mana. Tiba-tiba pasca corona tuh saya ingat, sebelum corona tuh saya mau nabung gara-gara abis kecot sama mantan saya yang kemarin tuh, kayaknya harus ke Batak deh. Nah, tiba-tiba jelek corona, BPJS, ketenagakerjaan, tabungan semuanya ludes kak. Ya udahlah, akhirnya udah, yang penting buat menyambung hidup aja deh. Bahkan sampai sekarang belum sempat nginjak ke sana karena saya juga sampai cari tahu kan ke teman-teman saya, ini kemana nih tante, kalau setengah jam dari Danau Toba tuh apa. Kalau tantenya teman saya tuh bilang kayaknya Batak Simalungun, yang deket sama Toba tuh Simalungun, kalau sekitar setengah jam. Atau Siantar ya bisa dibilang. Tuh saya bilang, makanya terkadang dengan berat hati tuh kayak orang tuh ngomong, kamu marganya apa? Saya bilang aja Purba. Padahal saya nggak tahu, jujur aja saya nggak tahu. Nah tapi dari pelajaran ini yang didapat, saya sih berterima kasih banyak banget ya. Mohon maaf juga kalau saya bohong atau gimana harus memalsukan marga, karena jujur pribadi saya juga pengen ketemu sih kak. Karena dari ucapan nenek saya itu yang berpesan minta maaf ya. Nah di situ juga dia pas ninggalin dari sana tuh gagal terus kak berumah tangga. Nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, bisa dibilang 6 kali. Terakhir 7 kali tuh masih ada ikatan saudara, tuh nikah sama Betawi Belanda, tuh langgeng sampai meninggal. Nah dulu kan ibu saya, nenek saya tuh jauh dari agama ya, jauh banget lah bisa dibilang. Dia bilang apalagi perdana lagi ketemu Betawi Belanda langsung masuk Muslim. Ibarat kata tuh masih kayak Islam KTP lah. Terus dia ngerombak nama, ngerombak tahun, karena pada saat itu yang bukan PKI kan gak boleh selamat, takutnya nanti dia cerita. Makanya dimana orang-orang zaman dulu tuh yang bukan pengikut PKI tapi lebih baik skip aja, silent, daripada dia harus berkomentar, takutnya besok terjadi yang tidak-tidak. Ya udah akhirnya nenek saya memalsukan nama, memalsukan tanggal lahir, datang ke Jakarta, ya udah menikah. Sebelumnya itu ya yang gagal-gagal terus, menikah ya udah langgeng sampai hamil ibu saya.
di situ kan katanya lahiran pengen meninggal. Nah di situ dia tobat. Nah mulai saya cerita, nah terus kadang saya tuh berpikir gini, nenek saya pun kayak sedih gitu, kayak kamu harus kuat ya ke depannya. Ya kalau di Islam kan itu nggak ada karma ya, Ya. cuma pembalasan ada. Nah kalau di mereka kan agamanya tuh percaya tentang karma. Saya juga kan nggak pernah tahu, tidak menyalahkan juga ya. Siapa tahu memang dari kakek tiri saya sakit hati, dia berucap yang enggak, apa yang terjadi di saya mungkin terjadi di anak Anda atau cucu Anda. Kalau di anaknya sih aman aja kak, rumah tangganya aman. Cuma kayaknya kalau dari sekian cucu mungkin jatuh ke cucu kayaknya, karena dari sekian sepupu-sepupu saya cuma saya terus kak yang kalau setiap ketemu Kristen lagi. Saya dulu pernah nolak juga tuh, mau ngajak nikah Kristen, berteman nih Kristen lagi sampai kayak di mana tuh orang bilang katanya, gini nih kalau perempuan tidak baik-baik pasti jodohnya tidak baik-baik, wanita keji sama keji. Itu sampai kayak saya mikir ya udah ikhlas sabar kan, terserah orang mau bilang apa kan. Sampai ya saya pribadi pun juga pengen kali kak nikah sama yang seiman, apalagi saya udah 27 tahun. Cuma ya mau gimana lagi ya kan, itu dengar omongan dari orang yang katanya bilang temenan sama cowok doang tapi nggak nikah, jangan-jangan bandel nih. Sabar tuh saya, akhirnya endingnya apa, anaknya hamil di luar nikah, anaknya nikah belum punya anak. Sampai pada akhirnya terakhir saya yang awalnya masa bodoh gitu ya, kenal lah sama orang yang dulunya apa-apa tuh saya bantu, bukannya ngungkit-ngungkit ya. Bahkan dia wanita malam juga tuh kak, bahkan sampai saya nasihatin jangan kayak gini, harus tobat bla 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 bla. Dia berumah tangga tuh sampai suaminya tuh meninggal ya kan. Ternyata suaminya tuh dia tuh ngerebut suami orang Oh. dengan cara hamil di luar nikah. Tahu nggak kak kata-katanya apa dia setelah itu? Dia bilang saya gini, pantesan nggak nikah mulutnya jahat makanya nggak laku. Jelek. Saya langsung, ada kalau besok mau nikah tapi kan ke Kristen, masa masuk gereja. Terus saya diem aja kan, ya udah ikhlasin. Nah di situ saya langsung mikir, barangkali memang kakek tiri saya ada sakit hati ya, entah ada ucap sumpah serapah atau gimana. Karena menurut pribadi yang saya tahu ya memang kalau orang Katolik tuh doanya kuat. Bahkan saya sempat dimimpiin tuh di SMP tuh dikalungin rosario sama pendeta. Di SM itu pendetanya pakai baju hitam sama biarawatinya baju hitam putih. Di SMK kejadian lagi dikalungin lagi rosario terus pakai baju putih, terus sama pastor, entah pastor atau romo, dia pakai baju jubah putih ya. Sampai pada akhirnya saya sempat ketemu di orang bisa, dia bilang kalau tentang Katolik coba tanya langsung ke servernya karena dari Islam takutnya salah menjelaskan. Akhirnya saya tanya nih ke biarawati, maaf sebelumnya saya ceritakan apakah dia memang jahat dengan saya. Soalnya saya dimimpiin ini. Awalnya saya cerita yang SMK kan, terus dia mikir kalau dia iseng sama kamu sih nggak mungkin. Dia bilang Ini karena bertanya tentang si si cowok yang ini Katolik ya. itu, kata biarawatinya saya hanya meluruskan, percaya tetap sama Tuhan ya menurut kepercayaan masing-masing. Kalau saya nilai itu tuh bukan karena sihir, karena kamu dimimpiin rosario itu dari kamu SMP sekali dan SMK sekali. Dan dia bilang kan biarawati lembut banget tuh yang Ya. ngomongnya. Oh itu mimpi yang Enggak, ini dikalungin. oh iya kalau rosario mimpi. Oh oke. Nah terus saya tanya apakah ada sangkut pautnya. Ternyata pas si biarawati ini bilang coba inget-inget masa lalu apa dari kakek kamu. Nah saya inget tuh Aina kakek tiri, nah bla bla bla. Nah di mana si biarawati itu bilang, nepuk pundak, saya salut sama kamu, agama kamu apa? Muslim. Saya salam toleransi karena kata dia kan, karena menurut saya jangankan yang Muslim, bahkan orang Katolik pun 1000 banding 1 buat dimimpiin, apalagi sampai dikalungin rosario itu menurut kepercayaan dia itu sangat langka. Dan kamu termasuk orang yang beruntung, bisa jadi kamu dilindungi dari doa-doa kakek kamu di masa lalu. Apakah kakek saya tidak ada dendam? Ya mungkin manusiawi ya, mungkin pada saat itu mungkin punya rasa kesal, sumpah serapah atau berdoa kepada Tuhan, dia bilang makanya ya sudah. Nah cuma yang biarawati itu nilai kalau dari cerita kamu dia bukannya sihir kamu,
Tapi ada di mana di kitab dia tuh doa yang paling kuat. Kalau di Muslim pasti ada lah, setiap doa dia bilang ada. Saya bilang bisa jadi itu tuh bukan sihir. Kalau kamu percaya sihir sama aja musyrik ya. Dia bilang walaupun ada yang tak terlihat itu ada. Saya menilai itu dia doanya yang terlalu kuat. Sehingga dia muncul ke dalam mimpi kamu terus dan percayakan kepada Tuhan, berdoa terus. Dia bilang kalau memang jodoh pasti akan bertemu. Jangan berpikiran yang negatif. Takutnya kan melenceng kan. Itu saya ketemu di usia 25 tahun. Sama. Biarawati. Oh. Karena sakingnya saya mendem-mendem bertahun-tahun kayak janggal, memberanikan diri untuk bertanya. Sampai di 27 nih saya belum nikah. Makanya sampai sekarang kadang kalau dilihat Kristen ya Kak, gereja mana? Saya cuma senyum, saya Islam, bohong. Terus saya mikir, saya 2 serper, makanya nenek saya mualaf, terus kakek tiri saya Katolik. Jadi wajar kalau bilang, saya tahu lagu rohani ya kan, tapi saya tidak mengimani, hanya toleransi. Makanya sampai sekarang saya nggak mau ngejas sih Kak, nggak mau ngejas agama apapun itu, nggak mau rasis juga. Kayak udah ngerangkul aja, yang penting kita masing-masing sama iman kita. Ya. Kalau Itulah, Kak. sebenarnya kalau dari kecil Kak Caca ini udah Muslim dari kecil? Muslim. Oh, dari Kalau saya terakhir udah Muslim. Oke. Dan mama sama papa Muslim. Muslim ya. Oke. Rumit juga sih. Makanya ya, antara sihir dan Ya sih, doa yang kuat. Saya kan dengar nih cerita Kak Caca nih dari awal sampai akhir saya dengerin, dan saya mengambil keputusan kalau Kak Caca ini sebenarnya orangnya teguh. Orangnya prinsipil juga, teguh terhadap pendiriannya, dan punya pendirian lah. Kak Caca nih orangnya tipikal orang yang punya pendirian gitu, nggak gampang terpengaruh dengan, bahkan di percintaan pun juga ya. Kalau biasanya kan gini Kak, kalau kita udah suka sama orang gitu kan, jadi kayak terkesan kita tuh apa aja rela gitu loh melakukan buat dia gitu kan. Tapi kan Kak Caca enggak nih, tetap teguh sama pendirian Kak Caca, Muslim ya Muslim gitu kan. Kalau boleh saya kasih saran sih ya, ini kita cuma saran aja ya Kak ya. Mungkin Kak Caca bisa dimulai dari lingkungan pergaulan yang misalnya nih Kak, pertama coba mulai pakai hijab, menutupi aurat. Yang kedua, sekarang kan lagi rame nih kayak pengajian-pengajian yang, tapi yang ini ya, yang positif ya, kayak pengajian Hanan Ataki, atau banyak lah di luar sana yang agak populer gitu dan benar ajarannya gitu kan. Mungkin dengan Kak Caca coba beralih ke lingkungan yang lebih agamais, tapi nggak harus apa, maksudnya nggak harus kaku gitu ya, masih fleksibel. Mungkin di situ Kak Caca bakal menemukan suasana yang baru itu sih. Kalau dibilang sihir di kita di Muslim memang ada Kak, dan kadang ada juga sunnah di dalam Islam itu untuk meruqyah diri nih. Kak Caca udah pernah diruqyah belum? Belum. Nah, coba deh. Karena ruqyah itu sunnah Rasul, dan itu bukan hanya untuk orang yang terkena sihir, tapi memang kita manusia ini banyak jin di tubuh kita nih. Kayak misalnya nih, contoh yang paling kecil ya, kuku. Kuku kita panjang. Di Muslim itu kita disunahkan untuk potong kuku kan? Karena apa? Kuku itu tempatnya sarang jin, dan jin beranak pinak di situ karena kotor gitu kan. Jin kan suka yang kotor-kotor, dan termasuk tubuh manusia nih banyak di tubuh kita yang kotor gitu, dan itu jadi sarang jin gitu. Makanya kalau menurut saya Kak Caca cara berpikirnya udah dewasa ya, udah punya pendirian, prinsipil, tinggal dimantepin lagi nih keislamannya gitu Kak. Coba deh misalnya kita kayak pakai hijab, karena memang kalau dilihat secara fisik deh ya, mukanya memang Kristen banget. Iya bener. Jadi nggak salah juga nih, orang nggak salah, lu Kristen kan gitu. Mohon maaf ya, saya bukannya bicara apa
tidak ada bermaksud menjelekkan satu agama gitu ya, nggak ada ya. Kita ini di sini cuma diskusi gitu ya. Karena gini, saya pun terlahir di agama Kristen gitu. Keluarga saya 90% Kristen. Dan papa sama mama saya pisah karena agama. Jadi saya dari kecil tuh udah tinggal nih. Orang tua saya udah pisah. Saya tinggal sama mama yang mayoritasnya Kristen. Setiap hari Minggu saya ke gereja. Kalau habis maghrib ikut teman-teman ke masjid ngaji. Iya. Gitu Kak. Jadi apa ya? Saya ngeliat ke Kak Caca nih ada persamaan juga gitu kan. Senasib kita ya. Saya jadi inget dulu kerja. Jadi opening memang yang punya Manado. Manado punya kan mayoritas Iya, Kristen iya, tuh Manado. iya. Tiba-tiba memang mengundang pendeta di situ mau berdoa kan. Memang di bawah itu bagian musik kayak lagu-lagu rohani, buku-buku rohani, di atas tuh bagian salib, baju pendeta. Nah tiba-tiba kan saya kerja di situ kan. Kata pendeta gini, Mbak ikut gabung aja berdoa, dia bilang. Berdoa. Iya, saya sudah berdoa di rumah Pak, saya bilang gitu kan. Nah terus dia bilang, kok kamu gitu, kamu nggak boleh gitu, kita kan seiman. Terus saya bilang, sebenarnya kita bukan seiman Pak, sesama manusia, dia bilang. Nah, terus kamu apa, dia bilang, saya Muslim Pak. Terus dia pikir, kamu bohong ya? Sumpah demi Allah Pak, saya Muslim. Enggak, tapi muka kamu Kristen banget. Terus saya minta maaf ya, dia bilang, baru aja saya mau ngajak kamu berdoa. Ya udah Pak. Terus saya ke belakang dulu ya Pak. Diajak doa dong. Ya cuma kan karena terus saya sampai mikir, ini ada apa nih ya? Perasaan saya nggak pakai kalung salib, nggak pakai apa gitu. Iya, tapi itu sih Kak Caca saya sih yakin kalau Kak Caca berhijab makin cantik lagi. Iya. Karena memang di Muslim kan kita diwajibkan sih ya kita menutup aurat gitu kan. Karena ya paling yang boleh telapak tangan sama muka aja gitu kan. Coba deh Kak. Siapa tahu memang dengan Kak Caca berhijab selain terlindungi dari aurat tapi terlindungi juga dari hal-hal negatif gitu sih. Dan ya ibadahnya dipertekunin lagi kayak misalnya sholat sunnah, sholat tobat gitu kan. Jadi dengan kita rajin beribadah itu kita pasti lebih tenang. Percaya deh. Dan di Muslim juga ada namanya ruqyah mandiri Kak. Ruqyah mandiri itu selain ayat-ayat suci yang kita baca waktu sholat, kadang-kadang kalau habis sholat kita coba baca Al-Quran. Itu sama aja kita ruqyah mandiri gitu. Jadi ya percaya atau nggak percaya terhadap sihir, jin itu ada. Iya. Jin Gitu kan. yang tak terlihat ya jin ada. Benar, jin itu ada, dan jin lah yang memang ditugaskan untuk membisikkan kepada manusia agar manusia itu salah jalan. Iya, betul gitu. betul. Nah, cobaan yang udah semua gambaran-gambaran yang Kak Caca terima dipakai kalung rosario atau misalnya selama ini selalu didekati dengan lelaki yang agamanya non muslim gitu kan. Itu cobaan sih. Iya sih betul. Ya cobaan, tapi ya saya senangnya alhamdulillahnya gitu Kak Caca teguh gitu kan. Oh gue Muslim gitu. Bertahan gitu. Iya. Bertahan. Nggak peduli cibiran orang yang menyakitkan gitu. Iya. Sampai kadang mikir rasa kesal manusiawi sih ya Kak. Iya. Cuma kayak saya ini ibarat kata nggak apa-apa deh orang jahat sama saya, yang penting saya jangan jahat sama orang. Penting dia jangan cari perkara aja. Karena saya percaya pembalasan Tuhan tuh nyata. Memang nggak hari ini. Ketika saya dicibir pun pembalasannya bertahun-tahun kemudian. Ya, itulah karma namanya. Iya betul. Ada juga hukum tabur tuai Nah, gitu kan. Dan juga tetap berpikir positive thinking iya pasti. gitu Pasti. kan. Tetap positive thinking ya itu sih Kak, untuk kita bisa teguh harus diimbangi juga dengan ibadah. Gitu sih. Oke Kak Caca, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan nih sebelum kita tutup? Pesan-pesannya intinya terima kasih yang sudah mencibir ya, menjadi motivasi, dan atas cibiran itu ditolong banget ya, jangan jadi manusia yang terlalu terlalu
eksploitasi, jas ngejudge, orang, terus tentang hubungan. Karena perihalnya jodoh itu memang takdir Tuhan. Kayak saya ibarat kata berusaha mau beribadah gimana pun, ibarat kata kalau endingnya jodohnya non muslim ya bisa apa, karena kan itu kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Manusia cuma bisa berdoa dan berusaha. Sekarang saya kasih pertanyaan nih netizen, kalau memang ibarat kata yang seperti orang bilang katanya saya keji lah pacaran sama orang non muslim, apa kabar Firaun sama Asia, tolong dijawab. Itu kan atas kehendak Allah, Ya. bukan kehendak dia juga kan. Betul. Asia kurang apa? Menutup aurat, ibadahnya rajin, tiba-tiba diketemuinya sama Firaun. Firaun lebih parah lagi, nggak punya Tuhan, nggak percaya Tuhan, malah dia menganggap dirinya Tuhan. Ya menurut saya semua agama baik ya, tergantung pribadinya yang menjalani. Tuhan satu, memang ajarannya aja yang beda. Ya, betul. Intinya itu sih. Semua agama baik. Ya. Yang buruk itu ya kelakuan manusia. Betul, jangan Nggak usah bawa agama. Iya, jangan menghina orang cuma karena dia sama ini, dia sama ini, inilah. Ya. Semua kitab yang diajarin baik. Betul. Nggak ada kitab yang mengajarkan kesesatan. Betul. Kan? Itu gimana manusianya yang mengimani? Betul. Manusia yang belok-belokin tuh. Iya. Ya kan? Udah dikasih tahu ada di situ diajarin, dia malah kasih pengaruh yang beda gitu dari ajaran gitu. Memang manusia ini tempatnya salah dan dosa. Betul. Gitu. Ya. Oke Kak Caca, terima kasih banyak nih, dan saya doakan semoga Kak Caca segera bertemu dengan jodohnya. Amin gitu kan, ya Kak. robbal alamin. Amin ya, dan jangan patah semangat dah. Tetap semangat dalam menjalani hidup, yakin insya Allah deh Kak pasti dapat jalannya ya. Oke penonton, itulah cerita dari Kak Caca. Buat teman-teman nih yang punya cerita unik dan ingin diangkat di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor WhatsApp 0858 47683. Atau teman-teman juga mungkin nggak bisa datang ke sini atau malu karena kejauhan, tapi pengen kisahnya diangkat nih di sini, teman-teman juga bisa kirim nih cerita teman-teman ke email admin@jakjakbackpacker.id, atau bisa juga di nomor WhatsApp 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.